Perkenalkan, nama saya Victor Tanuto dengan NIM 211401015 dari Kombe, Fakultas Fasikom TI, Prodi Ilmu Komputer UNSUL. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai computer vision, algoritma, dan contoh penerapan. Untuk memenuhi tugas presentasi kecerdasan buatan dan sistem cerdas AI dengan dosen pengampu Pak Dr. Ong Ade Chandra STNKOM. Pengenalan tentang computer vision. Computer vision adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengenalan, analisis, dan pemahaman visual dari gambar dan video. Dalam era di mana data visual semakin penting, computer vision telah menemukan aplikasi yang luas dalam berbagai bidang, termasuk pengenalan wajah, deteksi objek, analisis medis, navigasi otonom, dan pemantauan keamanan. Dalam dunia semakin terhubung dan tergantung pada teknologi, kemampuan untuk memproses dan memahami data visual menjadi kunci penting dalam banyak aspek kehidupan kita. Computer vision memungkinkan komputer untuk melihat dunia seperti manusia, dengan kemampuan untuk mengenali objek, mendeteksi gerakan, menginterpretasikan citra, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi visual. Salah satu aspek penting dalam computer vision adalah pengenalan dan analisis objek. Melalui penggunaan algoritma dan teknik khusus, komputer yang dapat dilatih untuk mengenali objek dalam gambar atau video dengan tingkat akurasi yang semakin tinggi. Misalnya, pengenalan wajah telah menjadi aplikasi yang populer dalam computer vision, digunakan dalam pengamanan perangkat, pengenalan identitas, dan aplikasi realitas virtual. Selain itu, computer vision juga digunakan dalam analisis medis, di mana sistem dapat membantu dalam diagnosis penyakit dengan menganalisis citra medis seperti sinar X, CT scan, atau MRI. Dalam navigasi otonom, computer vision digunakan untuk memungkinkan kendaraan otonom mengenali dan menginterpretasikan lingkungan sekitar, memungkinkan mobil atau drone untuk bergerak dengan aman dan efisien. Pemantauan keamanan juga menjadi salah satu penerapan utama dari computer vision. Dalam sistem keamanan berbasis computer vision, kamera atau sensor visual digunakan untuk memantau area tertentu dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, seperti pergerakan yang tidak biasa atau perilaku yang mencurigakan. Hal ini dapat membantu meningkatkan respons keamanan dan mengurangi risiko kejadian yang tidak diinginkan. Lalu ada konsep dasar computer vision. Konsep dasar dalam computer vision ada beberapa elemen penting yang digunakan dalam pemrosesan visual. Yang pertama, pixel, gambar, dan video. Pixel adalah unit terkecil dalam representasi gambar digital. Gambar terdiri dari kumpulan pixel yang membentuk struktur visual. Gambar adalah representasi visual yang terdiri dari kumpulan pixel dengan ukuran dan tampilan tertentu. Video adalah urutan gambar yang ditampilkan secara berurutan dengan kecepatan tinggi, menciptakan ilusi gerakan. Lalu yang kedua ada transformasi citra. Transformasi citra melibatkan perubahan dalam representasi visual sebuah gambar. Ini meliputi perubahan ukuran, rotasi, pemotongan, perubahan kecerahan dan kontras, serta penerapan filter untuk meningkatkan atau mengubah karakteristik visual gambar. Yang ketiga ada segmentasi gambar. Segmentasi gambar adalah proses membagi gambar menjadi beberapa wilayah atau objek yang berbeda. Ini membantu dalam mengidentifikasi objek, batas, dan atribut visual dalam gambar. Segmentasi dapat dilakukan berdasarkan warna, tekstur, atau metode pengelompokan lain. Lalu algoritma pertama yang saya gunakan di sini, saya akan jelaskan di sini, yaitu optical flow untuk pendeteksian gerakan. Algoritma optical flow adalah algoritma yang digunakan untuk mendeteksi dan mengestimasi pergerakan objek dalam sebuah video atau serangkaian gambar. Algoritma ini bekerja dengan mengamati perubahan intensitas piksel antara bingkai gambar berurutan dan menghasilkan vektor arah dan kecepatan pergerakan objek. Algoritma optical flow bekerja dengan mengamati perubahan intensitas piksel dalam urutan bingkai gambar atau video. Tujuannya adalah untuk memahami dan mengestimasi arah pergerakan objek di dalam gambar atau video tersebut. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai cara kerja algoritma optical flow. Yang pertama, pre-processing. Sebelum menerapkan algoritma optical flow, gambar atau video seringkali harus melalui tahap pra-pemrosesan. Ini dapat mencakup konversi gambar ke skala abu-abu, pengurangan noise, normalitas intensitas, dan operasi lainnya untuk mempersiapkan data yang akan dianalisis. Yang kedua, estimasi gradien. Algoritma optical flow menggunakan estimasi gradien untuk mengukur perubahan intensitas piksel antara bingkai gambar berurutan. Dengan menghitung gradien atau turunan parsial,
gambar terhadap koordinat X dan Y. Algoritma ini dapat mengidentifikasi di mana ada perubahan signifikan di dalam intensitas piksel. Lalu yang ketiga, pencocokan antar bingkai. Dengan menggunakan gradien yang diestimasi, algoritma optical flow mencoba mencocokkan piksel di dalam bingkai gambar sebelumnya dengan piksel di bingkai gambar saat ini. Ini dilakukan dengan mengasumsikan bahwa intensitas piksel tidak berubah secara signifikan antara bingkai gambar berurut. Yang keempat, mengestimasi vektor optik. Berdasarkan pencocokan piksel antar bingkai, algoritma optical flow menghasilkan vektor optik untuk setiap piksel. Vektor optik ini menyatakan arah dan kecepatan pergerakan objek di piksel tersebut. Yang kelima, interpolasi dan pemadatan. Hasil vektor optik yang diperoleh seringkali perlu diinterpolasi atau dipadatkan untuk menghasilkan aliran optik yang lebih halus dan kontinu. Ini membantu dalam mengurangi noise atau perubahan yang tidak signifikan dalam pergerakan objek. Yang keenam, penanganan masalah. Algoritma optical flow dapat menghadapi beberapa masalah seperti ambiguitas gerakan, perubahan pencahayaan, dan tekstur yang tidak jelas. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa teknik dan pendekatan telah dikembangkan seperti optical flow berbasis penalti, optical flow hierarkis, atau penggunaan informasi tambahan seperti pola dan tekstur. Lalu ada kelebihan dari algoritma optical flow. Yang pertama, mendeteksi gerakan mencurigakan. Algoritma optical flow sangat efektif dalam mendeteksi gerakan yang mencurigakan dalam gambar atau video, dengan membandingkan perubahan intensitas piksel antara bingkai gambar berurutan. Algoritma dapat mengidentifikasi pergerakan objek dengan akurasi tinggi. Yang kedua, respon keamanan yang cepat. Penggunaan algoritma optical flow dalam sistem keamanan berbasis gerakan memungkinkan respons keamanan yang cepat. Ketika gerakan mencurigakan terdeteksi, sistem dapat memberikan respons segera, seperti memicu alarm, mengirim notifikasi ke petugas keamanan, atau memulai rekaman video sebagai bukti. Yang ketiga, penggunaan sumber daya yang efisien. Algoritma optical flow cenderung membutuhkan sumber daya komputasi yang lebih rendah dibandingkan dengan algoritma deteksi gerakan yang lebih kompleks. Hal ini memungkinkan sistem untuk berjalan dengan efisien bahkan pada perangkat dengan daya komputasi yang terbatas. Lalu ada batasan atau kelemahan dari algoritma optical flow. Yang pertama, kepekaan terhadap perubahan intensitas yang tidak terkait dengan gerakan. Algoritma optical flow dapat memberikan hasil yang kurang akurat jika ada perubahan intensitas piksel yang tidak disebabkan oleh gerakan objek, seperti perubahan pencahayaan yang drastis. Hal ini dapat menyebabkan false positif atau false negatif dalam mendeteksi gerakan. Yang kedua, tidak membedakan objek yang tumpah tindih. Algoritma optical flow tidak secara langsung dapat membedakan objek yang saling tumpah tindih. Jika terdapat objek yang bergerak secara bersamaan, algoritma mungkin hanya dapat mendeteksi gerakan keseluruhan tanpa memisahkan objek-objek individunya. Yang ketiga, sensitivitas terhadap noise. Algoritma optical flow cenderung sensitif terhadap noise dalam citra atau video. Noise dapat mempengaruhi perhitungan algoritma dan menghasilkan estimasi yang tidak akurat. Oleh karena itu, langkah-langkah pemrosesan sering diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi noise sebelum mengaplikasikan algoritma optical flow. Lalu ada peran algoritma optical flow dalam sistem keamanan berbasis gerakan. Algoritma optical flow digunakan dalam sistem keamanan untuk mendeteksi gerakan objek dengan akurasi tinggi, memungkinkan respons keamanan yang responsif terhadap perubahan yang signifikan dalam gambar atau video. Algoritma ini juga memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi gerakan mencurigakan dengan membandingkan gerakan aktual dengan pola referensi, sehingga dapat mengambil tindakan yang sesuai terhadap gerakan yang tidak biasa. Lalu, penggunaan algoritma optical flow dalam sistem keamanan meningkatkan respon keamanan dengan memicu alarm, mengirim notifikasi, atau memulai rekam video segera setelah gerakan yang mencurigakan terdeteksi. Algoritma ini juga memberikan kemampuan analisis pergerakan yang mendetail termasuk pola pergerakan, kecepatan arah, dan durasi gerakan, untuk membantu menganalisis situasi keamanan secara menyeluruh dan mengidentifikasi perilaku mencurigakan yang tidak terlihat oleh manusia. Integrasi algoritma optical flow dengan sistem keamanan lainnya seperti CCTV atau sistem kontrol akses memungkinkan sistem keamanan beroperasi secara keseluruhan dengan lebih baik dan memberikan respon yang efektif terhadap ancaman keamanan. Contoh penerapan dari algoritma optical flow salah satunya yaitu sistem keamanan berbasis gerakan pada pengawasan area parkir.
Dalam hal ini, algoritma dapat digunakan untuk mendeteksi pergerakan yang tidak normal di area parkir, seperti orang yang mencurigakan atau kejadian yang mencurigakan lain. Ketika gerakan mencurigakan terdeteksi, sistem dapat memberikan respon seperti mengirimkan notifikasi pada petugas keamanan atau memicu alarm. Contoh penerapan lainnya adalah dalam pemantauan jalan raya. Algoritma optical flow dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan arah kendaraan dengan cepat. Misalnya jika ada kendaraan yang melintas melawan arus atau melakukan manuver yang berbahaya. Algoritma dapat mendeteksinya dan memicu respon keamanan yang sesuai, seperti memberikan peringatan atau mengirim notifikasi pada petugas keamanan. Dengan menerapkan algoritma optical flow dalam sistem keamanan berbasis gerakan, kita dapat meningkatkan keefektifan pengawasan dan mengurangi resiko kejadian yang tidak diinginkan dengan mendeteksi dan merespons gerakan yang mencurigakan secara cepat dan akurat. Lalu ini ada algoritma computer vision yang lain beserta contoh penerapannya. Yang pertama, algoritma segmentasi, contohnya yaitu algoritma thresholding. Penerapannya digunakan untuk memisahkan objek dari latar belakang citra berdasarkan nilai intensitas pixel. Misalnya, segmentasi objek berdasarkan perbedaan warna atau intensitas dalam citra. Yang kedua, algoritma deteksi wajah, contohnya itu algoritma Viola-Jones. Penerapannya digunakan untuk mendeteksi wajah manusia dalam citra atau video. Penerapannya meliputi pengenalan wajah untuk keperluan keamanan, identifikasi, atau pengenalan citra berbasis wajah. Lalu yang ketiga, algoritma ekstraksi fitur, contohnya algoritma histogram of oriented gradients atau HOG. Penerapannya digunakan untuk ekstraksi fitur dalam citra, seperti deteksi objek berbasis bentuk atau pendeteksian gerakan dalam penglihatan komputer. Yang keempat, algoritma pengenalan objek, contohnya algoritma RCNN atau Region Based Convolutional Neural Networks. Penerapannya digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan objek dalam citra dengan menggunakan teknik deep learning. Penerapannya meliputi deteksi objek dalam gambar atau video seperti kendaraan, manusia, atau hewan. Lalu yang kelima ada algoritma pemrosesan citra multiskala, contohnya algoritma Laplacian of Gaussian atau LOG. Penerapannya digunakan untuk mendeteksi tepi dan fitur dalam citra pada berbagai skala. Algoritma ini membantu dalam pengenalan objek berbasis skala dalam penglihatan komputer. Lalu yang keenam, algoritma pengenalan pola, contohnya algoritma support vector machine atau SVM. Penerapannya digunakan untuk mengklasifikasikan data citra ke dalam kategori atau kelas yang berbeda, seperti pengenalan karakter, tulisan tangan, atau pengenalan gestur tangan. Yang ketujuh, algoritma pengenalan teks, contohnya algoritma optical character recognition atau OCR. Penerapannya digunakan untuk mengenali dan menerjemahkan teks yang tercetak atau ditulis tangan dalam citra ke dalam bentuk yang dapat diproses lebih lanjut oleh komputer. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.